Ada lagi dalam riwayat yang lain ceritakan Ani bin Uyainah qala li Ma'mar qala li Tsaur hal sami'ta fir rajul yajma'u li ahlihi quta sanatihim aw ba'dis sanah. Qala Ma'mar falam yahdurni tsumma dzakartu haditsan haddatsanahu Ibnu Syihab an Malik an Umar radhiyallahu anhu anna Nabi kana yabi'u nakhla Bani Nadir wa yahbisu li ahlihi quta sanatihim. Diceritakan oleh As-Saur bahwa apakah kamu pernah mendengar kisah satu orang laki-laki yang mengumpulkan makanan untuk persediaan selama setahun atau setengah tahun? Pernah enggak dengar cerita itu? Maksud dia kumpulkan makanan untuk setahun atau setengah tahun itu, makanan itu bukan untuk dirinya, tapi untuk keluarganya. Maksudnya menyiapkan persediaan untuk keluarganya itu selama setahun. Pernah enggak dengar cerita masalah itu? Maka Ma'mar mengatakan, dia diam aja tak jawab. Terus diceritakanlah tentang hadis yang sumber hadis itu dari Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar, Nabi pernah menjual pohon kurma Bani Nadir. Nabi menjual pohon kurma Bani Nadir dan menyimpan makanan itu untuk persediaan keluarganya setahun. Maksudnya nih, kita boleh menyimpan nafkah untuk orang yang berada di bawah tanggungan kita untuk setahun. Apakah itu berupa duit atau berupa makanan yang bisa disimpan untuk setahun? Pokoknya sudah disimpan, ini nafkah keluarga itu selama setahun. Yang lebihnya boleh digunakan. Umpamanya dia nih pendapatannya setahun sekali. Kalau lelang proyek itu kan setahun sekali dapatnya. Memang kejauhnya beberapa bulan selesai, tapi hasilnya dimakan untuk setahun. Pada waktu itu dia tidak melihat keadaannya hanya sehari 2 hari atau 10 hari atau sebulan, tidak. Dia harus persiapkan dari sekarang sampai tahun depan, sampai proyek selanjutnya. Ini untuk keluarga saya, disimpan itu khusus untuk keluarga saya. Tak boleh diganggu-ganggu lagi. Sudah itu ada sisanya, baru disedekahkan dengan orang yang berada di sekitarnya lagi, baru di tempat yang lain. Kalau belum, itu tunggu dulu. Kalau penghasilannya sebulan sekali, ini berarti sebulan sekali juga. Terima gaji sebulan sekali, keperluan keluarga selama sebulan berapa? Boleh, ini untuk nafkah keluarga selama sebulan. Dah. Lebihnya gunakan untuk infak, sedekah, nafkah-nafkah kepada yang lain. Bisa juga dengan cara umpamanya karena ragu, kita tidak tahu yang pastinya kebutuhan keluarga itu. Ada kadang-kala naik, ada kadang-kala turun. Maka kita simpan semuanya. Sudah, ini pokoknya pendapatan sebulan ini khusus untuk nafkah keluarga saya selama sebulan. Ternyata menjelang mendapatkan gaji pada bulan berikutnya masih ada sisa. Masih ada sisa. Yang sisa ini gunakanlah untuk menafkahi yang lain. Baru masukkan yang baru lagi nih. Sebulan lagi. Seperti itu terus gitu. Ini diperbolehkan maknanya. Kita menyiapkan nafkah untuk keluarga setahun atau setengah tahun atau sebulan sesuai dengan pendapatannya, sesuai dengan pendapatan. Di dalam riwayat yang lain lagi diceritakan An Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Hindun bintu Mutaibah faqalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun misik fahal alayya harajun an ut'ima min alladhi lahu ayalana qala la illa bil ma'ruf.
Bunda Aisyah, Hindun binti Utbah datang. Waktu itu Hindun tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu, maksudnya suaminya itu, dia pelit. Dia punya suami pelit. Dosa tak? Kata Hindun tanya kepada ini, saya tuh berdosa tak kalau saya ambil harta dia untuk memberi makan keluarga saya? Berdosa enggak? Saya ambil harta dia, maksudnya diam-diam aja ngambilnya, tak bercakap, karena dia pelit. Kalau dia minta tak dikasih, ada cat. Nah itu, ya ambil gitu aja. Berdosa dah? Hindun tanya kepada Nabi, yang aku buat macam ini berdosa dah? Kata Nabi, lah, tak berdosa doh, illa bil ma'ruf, kecuali yang baik, yang pantas, yang wajar, yang diambilnya, yang wajar yang diambil. Tapi kalau mentang-mentang Nabi katakan lah tak berdosa, nah, dia ambil suku-suku dia, nah, ini dia. Kalau dah berlebih, umpamanya suaminya tuh ngasih setiap hari 50.000 umpamanya, setiap hari 50.000. Cuma setelah dipakai, setelah ditimbang-timbang tuh sebetulnya tak cukup 50.000 setiap hari, tak cukup. Sementara suaminya masih punya harta yang lainnya, masih ada. Karena pelit aja kasih 50.000 aja lah. Terus disimpan mungkin duitnya di sekitar itu, atau tahulah tempatnya. Biasanya istri tahu tempatnya di mana, diambil lah selai atau 2 helai. Karena untuk mencukupi kebutuhan itu sendiri. Boleh tak? Jawabannya boleh, tak berdosa. Tapi kalau dia ngambil, nak beli gelang pula, dia menjadi ngambil, itu lain. Atau nak beli baju pula dia, ini lain. Tak masuk yang ini berdosa yang ini. Karena sudah diambil tanpa kewajaran. Atau dia sedekahkan pula dengan uang, nampak duit suaminya berkepuk nih kan, asal dia ambil, ayo dikasih. Suku-suku dia makai tanpa izin suami, ini maksudnya tanpa izin suami. Jadi istri boleh mengambil harta suami tanpa seizinnya yang wajar. Mesti dipahami, ada kata-katanya illa bil ma'ruf. Yang tak berdosa itu yang ma'ruf, yang baik, yang wajar, yang pas lah. Kalau sampai berlebih-lebih, ya itu ditanggung sendiri oleh istri. Kalau suami ikhlas ya alhamdulillah. Kalau kena marah siap-siap aja lah. Itu aja. Dia tanya, mana? Dalam riwayat yang lain lagi diceritakan, idza anfaqatil mar'ah min kasbi zawjiha an ghairi amrihi falahu nisfu ajrihi. Sekiranya seorang istri menafkahkan harta suaminya, istri mengambil harta suami, kemudian hartanya itu dinafkahkan, diinfakkan, ataupun digunakan untuk memberi makan orang tanpa sepengetahuan suaminya, tanpa izinnya, falahu nisfu ajrihi, suaminya itu dapat pahala separuh. Padahal tak ada izin dari suaminya, tetap suami dapat pahala separuh, istri separuh juga dapat. Tak sempurna maksudnya. Jadi alangkah baiknya lagi kalau mau bersedekah, mau berinfak, mau memberikan nafkah, beritahu dengan suami, bang boleh tidak bang? Kalau memang suaminya tuh memang dasar pelit ya, kalau sedekah nih memang ajab nak keluar 1.000 rupiah aja payah, umumnya kan. Dia boleh kadang ngambil, boleh dalam keadaan wajar, tapi dapatnya cuma separuh pahala. Yang separuhnya untuk suami. Suami dapat separuh kalau tanpa izin. Jadi kalau umpamanya duit gitu kadang-kadang enggak suatu duit dalam goceng ini, nampak tak ada, usah bingung-bingung, diam aja lah. Awak marah rugi, dapat pahala. Kalau diam macam-macam itu dapat pahala separuh. Nah itu dia. Kalau sampai ikhlas, masya Allah luar biasa. Jadi ini selama dalam koridor ma'ruf, baik, wajar. Kalau sudah tak wajar lain.